Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada suatu kesempatan Buddha Gautama mendapatkan pertanyaan dari seorang biku. Kira-kira biku tersebut bertanya demikian. Bagawa, apakah alam itu? Nah, jika kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, kira-kira Bapak Ibu akan menjawab seperti apa? Apa yang ada di dalam pemikiran Bapak Ibu? Yes, tidak sedikit yang menjawab alam neraka, alam surga, ya, kemudian alam asura, alam binatang, alam manusia, dan sebagainya. Tetapi tidak demikian yang Buddha menjawab. Jawaban Buddha adalah, apapun yang mengalami perubahan atau lujati, itu disebut alam. Lalu pertanyaannya adalah, apakah yang mengalami perubahan tersebut, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia? Kemudian di dalam Sabda Sutta, Buddha menjelaskan, yang mengalami perubahan itu adalah yang ada. Kira-kira apakah yang ada itu? Tidak lain tidak bukan adalah mata bersama wujud, kemudian ada telinga bersama suara, kemudian ada lidah bersama cita rasa, hidung bersama bebauan, kulit bersama sentuhan atau tubuh bersama sentuhan, kemudian ada kekuatan pikiran bersama dengan konsep. Keenam aspek inilah disebut Buddha sebagai yang ada. Ya. Nah, keenam aspek inilah yang selalu mengalami perubahan. Lalu, apakah sumber alam itu atau sumber adanya loka? Bapak Ibu, dengan adanya yang ada ini, yang tadi sudah saya sebutkan, ada mata dan wujud, kemudian ada hidung dan bebauan, lidah dan cita rasa, sentuhan atau tubuh dengan sentuhan, telinga dengan suara, pikiran dengan konsepnya, ini selalu mengalami perubahan. Kemudian sumbernya itu gimana? Bagaimana Bapak Ibu? Kemudian di dalam Loka Samudaya Sutta, Buddha menjelaskan bahwa sumber loka itu dimulai dari yang ada atau dengan adanya yang ada, muncullah kesadaran. Lalu ketiga aspek itu bersama tadi dengan yang ada, kesadaran bersama dengan yang ada tadi, itu sebagai prasyarat munculnya kontak. Kemudian kontak sebagai prasyarat muncullah rasa tidak berkecukupan Bapak Ibu. Inilah tahap di mana kita selalu merasa ingin yang tiada hentinya. Kemudian hal ini menjadi prasyarat terbentuknya upadana atau rasa butuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kemudian rasa butuh ini menjadi dasar daripada terbentuknya bhava atau menjadi. Dalam beberapa literatur, bhava juga diterjemahkan sebagai kebiasaan atau sebagai sebuah habit yang kita lakukan berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi kristal dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek pola pikir, baik perilaku maupun tutur kata. Lalu bhava menjadi prasyarat untuk munculnya atau adanya kelahiran atau jati. Dan seterusnya, jati atau kelahiran menjadi aspek munculnya penuaan atau kematian, jara marana. Kemudian kesedihan, ratapan, penderitaan, kepedihan, keputusasaan. Demikianlah sumber loka yang dijelaskan oleh Buddha di dalam Loka Samudaya Sutta yang ada di dalam Sutta Nipata.
Lalu saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian Buddha juga mengajarkan kepada kita bagaimana loh kita supaya bisa menghentikan loka ini. Atau berhentinya loka. Di dalam sutta yang sama, di dalam Loka Samudaya Sutta, Buddha juga menjelaskan bahwa ketika adanya 6 ini sudah terbentuk, kemudian hingga ke tahap penuaan dan kesedihan dan seterusnya, kita mempunyai kemampuan untuk menghentikan alam ini. Ya, dengan pudar dan berhentinya rasa tidak berkecukupan, Bapak Ibu. Dengan pudar dan berhentinya rasa tidak berkecukupan, atau kita sebut atau kita kenal dengan tanha, yang kemudian secara berangkai menjadi rasa butuh, pudarnya bhava, kelahiran dan penuaan dan kematian, kesedihan, ratapan, penderitaan, kematian dan keputusasaan. Demikianlah sumber berhentinya loka. Begitu kira-kira apa yang disampaikan oleh Buddha di dalam Loka Samudaya Sutta. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu selalu sangat dekat dengan yang ada atau alam ini. Ya, oleh sebab itu ini menjadi proses pelatihan kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita seyogyanya eling dan waspada atas stimulus-stimulus ya yang terjadi dalam pengalaman kita. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan di dalam tubuh sebagai sensasi, apa yang kita pikirkan di dalam konsep pemikiran kita, sehingga itu tidak menjadi landasan terbentuknya tanha. Yang mendorong, membuat diri kita begitu kuat rasa keinginan, rasa tidak berkecukupan, sehingga kita terulang-ulang kita merasakan butuh. Dan ini menjadi habit atau kebiasaan dalam kita kehidupan kita sehari-hari. Nah, menjadi tugas kita untuk melatih ya, selalu eling dan waspada, selalu berkontemplasi bahwa kita mempunyai kemampuan untuk menghentikan rasa tanha ini, rasa tidak berkecukupan ini, dengan memperhatikan stimulus-stimulus yang muncul setiap saat. Semoga memberikan manfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Ki Ananda. Salam untuk sahabat Ki Ananda. Semoga senantiasa berbahagia, sehat, sentosa, selamat berlatih, selamat berkarya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.